Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Halo, halo, halo. Pasti kalian semua baik, sehat, semangat. Dan gimana Mbak Deta kabarnya hari ini baik? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Aku berharap di sini teman-teman semua bisa sukacita ikut menyembah Tuhan hari ini. Dan hari ini hari Sabtu, kita mau memulai ibadah remaja pemuda. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tinggalin dulu semua aktivitas kita mau siapin Alkitab, siapin hati buat kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah hari ini, kita mau pujikan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan kesungguhan hati kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kecukupan yang boleh Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, walaupun kami masih ada dalam kondisi yang serba terbatas, kami belum bisa bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami sujud di altar-Mu, sesuatu akan terjadi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan hati untuk kami bisa membuka hati, menerima sabda Tuhan, menerima setiap pujian dan kemuliaan, memberikan semua pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang di sekitar kami, biarkan kami bisa terus saling mendukung, saling support, dan kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkat ibadah remaja pemuda kami hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya, supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, masih semangat gak teman-teman? Masih? Ayolah, semangat. Teman-teman di rumah bisa bangkit berdiri, ajak papa, mama, kakak, adik semua buat bareng-bareng memuji, memuliakan, nari juga boleh.
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bener gak Mbak Deta? Bener Setuju. banget. Mbak Deta jangan sampai loyo, aku juga gak boleh loyo. Teman-teman di rumah juga gak boleh loyo. Kasih semangat ke orang-orang di sekitar, ke papa, mama. Ayo semangat, kasih lope-lope. Ayo. Oke. Sekarang teman-teman udah bangkit berdiri, kita mau bersama-sama pujikan Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ayo lebih semangat lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi badai, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya sejauh kita melangkah, Tuhan akan mampukan kita. Tuhan bakal kasih kita kekuatan sampai kapanpun, bahkan Dia bakal angkat kita melintasi gunung. Luar biasa banget. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Benar Mbak Deta, setuju nggak? Bener banget, setuju. Setuju. Oke. Dan sekarang kita mau masuk ke suasana hening. Kita mau menerima firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, boleh di depan dibuka dulu, disiapin. Siapin hati, jangan main HP. Fokus sama nanti firmannya. Semoga firmannya bisa tertanam benar-benar di dalam hati. Oke, kita akan bersama-sama pujikan Percaya Bukan Karena Melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau berikan kasih-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
lakukan dari awal dengan kesungguhan hati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami benar-benar bersyukur Tuhan, berterima kasih buat segala hal yang Tuhan sediakan untuk hidup kami. Ya Tuhan, di malam hari ini kami berikan waktu yang terbaik buat menyembah dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati hati kami bisa menerima setiap sabda kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang difirmankan Tuhan akan digenapi. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Asi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan apa yang disampaikannya hanya berasal dari-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mendengar, meresapi, dan melakukan dalam hidup kami. Sehingga setiap hari kami bisa menunjukkan setiap kebaikan Tuhan yang tercermin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman udah siap mendengarin firman Tuhan? Mbak Deta siap? Siap. Teman-teman harus siap, buka Alkitabnya, jangan sampai lupa, dengerin, kalau perlu dicatat. Semoga firman hari ini bisa memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat malam kaum muda yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Semuanya sehat kan? Saya percaya semuanya selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kaum muda yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Silakan dibuka Alkitabnya. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Yang berbahagia ialah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini dengan tema melatih cinta. Cinta, satu kata yang terdiri dari 5 huruf, yang sudah sangat familiar dalam kehidupan kita. Cinta tidak hanya berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Cinta juga tidak berbicara antara emosi dan rasa untuk memiliki. Tetapi cinta itu harus berisi suatu kesadaran bersama untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk saling mengasihi, untuk menunjukkan empati, simpati, dan sebagainya dalam sebuah bingkai cinta. Tetapi pada saat sekarang kita melihat bahwa cinta sudah mulai terkikis. Cinta antara orang tua, cinta antara orang tua dengan anak, cinta antara sesama anak dengan keluarga, dengan teman. Cinta itu terkikis menjadi hambar. Karena permasalahan yang kecil, yang agak besar dan besar membuat cinta itu menjadi hambar. Oleh karena itu cinta harus dilatih seperti tema kita pada malam hari ini. Baik, kita akan melihat firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada 2 hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah dari ayat 37. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita melihat dengan jelas. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap. Segenap itu artinya sepenuh. Tidak, kita harus mengasihi Tuhan dengan 50% hati kita. 75% hati kita. Tapi dengan segenap hati kita. Jelas sekali. Hidup kita, waktu kita, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dari ayat 39. Saya bacakan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas sekali ya di sini ya. Kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti, ya kita jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau mencubit, ya jangan mencubit. Kalau kita tidak mau ditampar, ya jangan menampar. Ini 2 hal ini sepertinya sangat mudah untuk dimengerti. Tetapi kita akan melihat dalam kenyataannya. Saya akan bertanya dulu kepada kaum muda semuanya. Siapa yang cinta Tuhan? Bisa acungkan tangannya. Yang cinta Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya cinta Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Saya juga cinta Tuhan. Siapa yang mengasihi sesama manusia? Yo, 1, 2, 3. Semuanya mengasihi sesama manusia. Ini luar biasa. Wow, amazing. Anak-anak Tuhan, kaum muda yang luar biasa. Cinta Tuhan. Mengasihi sesama. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Tapi saya punya sebuah cerita. Cerita tentang seorang anak muda. Bukan pemuda GKJ Nusantara, tapi anak muda dari negara mana ya, entah berantah, atau mungkin yang ada tinggal di bawah laut mungkin ya. Ada seorang anak muda dengan kekasihnya. Pemuda itu ngomong sama kekasihnya begini. Sayang,
Aku sangat cinta sekali sama kamu. Kira-kira si cewek bagaimana rasanya? Kalau kekasihnya bilang, cinta sekali sama kamu. Rasanya di sini, ah, rasanya nggak bisa terkatakan ya. Terus si pemuda ngomong lagi, sayang, tapi ada satu permintaanku. Boleh ya kalau aku masih tetap jalan sama pacar pertamaku. Jarine ndek mau mencintai, cinta banget. Terus saiki boleh ya jalan sama pacar pertamaku. Sakit tau. Mencintai kok sekaligus menyakiti. Halo, yang tadi tunjuk jari cinta Tuhan masih ada ya di sini ya? Sekarang pertanyaannya, apakah kita cinta Tuhan tetapi juga masih menyakiti Tuhan? Dijawab dalam hati. Sekarang yang kedua, masih cerita lagi tentang pemuda. Ada seorang pemuda yang ngomong sama kasihnya begini, sayang, hanya kamulah satu-satunya milikku di dunia. Si gadis pasti akan kelepek-kelepek ya. Sing diduweni mek aku tok. Terus si gadis tadi begini, terima kasih ya sayang, tapi bolehkah kalau engkau belikan aku segelas es dawet? Si pemuda kemudian menjawab, sayang, aku kan sudah ngomong bahwa aku hanya mempunyai kamu di dunia ini. Jadi kalau beli es dawet, aku nggak punya uang dong. Alah, jebol. Halo anak-anak muda. Dari dua cerita tadi apa yang bisa kita dapat? Dari cerita yang pertama, mencintai tapi sekaligus menyakiti. Omong kosong kan? Kita lihat diri kita sekarang. Berapa sering kali kita sering mengatakan bahwa aku cinta Tuhan. Ciri orang yang mencintai itu antara lain adalah pengen selalu dekat terus, ya kan? Kalau kita tadi sudah bilang, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi betulkah kita pengen selalu dekat sama Tuhan, pengen bergaul akrab dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui waktu-waktu teduh untuk kita membaca firman Tuhan, kemudian merenungkannya. Halo, yang cinta tadi, apakah sudah seperti itu? Hai, masihkah cinta Tuhan? Atau begini? Ya, cirinya cinta Tuhan adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Ciri orang mencintai, pengen selalu dekat kan? Kita cinta Tuhan juga pengen selalu dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua tadi, si pemuda mengatakan cinta sama gadisnya. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk menyenangkan hati gadisnya. Ketika kita bilang cinta Tuhan, apakah kita juga tidak punya apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan yang kita cintai? Ciri yang kedua dari mencintai adalah kita ingin selalu menyenangkan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti juga akan menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan karya kita, dengan hidup kita, dengan apapun yang kita lakukan. Itu adalah demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari kitab Kolose dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita juga sudah berpikir kira-kira ini menyenangkan hati Tuhan enggak ya? Atau malah menduka citakan Tuhan ya?
Mari malam hari ini kita kembali diingatkan untuk kita melatih cinta. Supaya cinta itu selalu ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, tumbuh terus abadi. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin anak-anak muda masih ingat sebuah pujian cinta sejati. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Terus cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Pribadi yang sudah memberikan teladan kepada kita, mempunyai cinta sejati untuk kita. Mari kaum muda yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan untuk tidak hanya mengucapkan cinta di bibir, tapi kita melakukan suatu tindakan, melakukan suatu action, bahwa kita itu cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Kita latih cinta itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami melatih cinta. Cinta kepada Engkau, cinta kepada sesama. Biarlah melalui firman-Mu kami kembali mempunyai semangat untuk mempunyai cinta yang abadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa berjalan di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah anak-anak muda yang kekasih, kita pada malam hari ini telah diingatkan kembali untuk selalu melatih cinta dalam kehidupan kita. Tidak hanya di bibir, tapi ada action. Tuhan berkati kita semua. Ya, terberkati kan sama firman-Nya. Amin, amin, amin. Tadi itu benar-benar luar biasa banget firman-Nya buat kita tetap cinta Tuhan, cinta sesama. Tadi yang ngacung angkat tangan karena menjawab cinta Tuhan, semoga acungan itu enggak cuman formalitas, itu benar-benar tersapi dalam hidup gitu. Amin. Amin. Oke, dan selanjutnya aku undang teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Boleh duduk kembali teman-teman. Dan selanjutnya, mau ngapain nih? Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita untuk meninggikan kerajaan Allah. Mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Engkau
sorakkan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Katakan haleluya sekali lagi. Haleluya. Mari teman-teman kita satukan hati kita. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita pada malam hari ini. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih kami telah menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, walaupun tidak senilai dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, tapi Tuhan kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan dapat untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Bapa, kami juga akan menaikkan siap pokok doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Kau berkati setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk setiap kesehatan mereka Tuhan, kiranya Kau berkati lebih lagi Tuhan. Jagai Tuhan setiap segala aktivitas mereka Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami di Remaja Pemuda GKJ Nusuan, kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai mahasiswa, kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, mampukan kami Tuhan mengerjakan setiap tugas bagian kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pergaulan kami, untuk pekerjaan kami Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kami saat ini Tuhan. Berkati setiap pergaulan kami Tuhan, kiranya Kau mampukan setiap kami agar kami dapat hidup selalu untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GKJ Nusuan, kiranya Tuhan Kau berkati dalam setiap pelayanan, Kau berkati Tuhan setiap Bapak Ibu Pendeta Tuhan, Kau berkati setiap kehidupan mereka, Kau berkati juga Tuhan untuk setiap jalannya rancangan-rancangan yang telah disusun Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Mungkin kami saat ini masih mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Kau kuatkan setiap kami masyarakat yang ada Tuhan. Berikan kami kekuatan lebih lagi, penghiburan lebih lagi. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan, kiranya apapun Tuhan yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi tugas dan kewajiban mereka Tuhan, kiranya Kau berkati. Berikan kelancaran Tuhan, berikan kejujuran, kekuatan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan Kau telah melindungi ibadah remaja pemuda pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami. Kami berdoa juga untuk Bu Asih Tuhan yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam keluarganya, Kau berkati pekerjaan, kesehatannya lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Jika di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Gak kerasa banget nih udah selesai ibadahnya. Belum sebenarnya. Hampir selesai.
Dan kita habis ini mau berpisah, kita mau melanjutkan aktivitas kita lagi. Semoga teman-teman di rumah tetap semangat, tetap sukacita walaupun tugasnya banyak. Jangan jadikan itu sebagai halangan, tapi jadikan itu sebagai semangat. Hitung-hitung biar nggak gabut di rumah ya kan. Daripada main mending ngerjain tugas jadi pinter. Oke teman-teman, sebagai penutup ibadah hari ini, kita tadi kan udah itu kan waktu Ibu Asih ditanya siapa yang cinta Yesus pada angkat tangan. Sekarang aku mau cek lagi siapa yang cinta Yesus, angkat tangan. 1, 2, 3 bertambah luar biasa. Semoga diingat tadi ya pesannya Bu Asih. Jangan sampai itu cuma sebagai acungan tangan, itu bisa kita realisasikan dalam hidup kita. Dan sebagai penutup kita akan pujikan Biar Bumi Akan Berlalu. Tetap semangat nyanyinya teman-teman. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sampai jumpa di ibadah Sabtu depan. God bless you all. Tuhan berkati.